saudara Allah. Allah ini maha kasih sama kita. Dia sering memberikan utusan-utusan kecil, sederhana, kemudian dibesar-besarin sama Allah supaya kita itu kembali kepadanya. Itu saja tujuannya Allah. Irji, kembali, sadar kamu, ingat tujuan kamu diciptakan oleh Allah di dunia itu. Ini yang Allah inginkan sama kita. Tapi ternyata kita jadikan dunia ini jadi tujuan bagi kita, segala-galanya bagi kita. Allah kan sudah ingatkan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini, kenikmatan yang ada di dalamnya ini hanya bersifat sementara, mainan saja. Kenapa disebut mainan? Karena pada akhirnya nggak bisa disimpan abadi bagi kita, nggak bisa selama-lamanya kita miliki. Anda dapatkan, Anda buangkan, mainan seperti itu. Anda punya uang, setelah Anda punya uang, Anda bikin apa? Uang Anda keluarin. Kan mainan, kayak orang bermain-main. Tapi itulah dunia. Semuanya bersifat ilusi dan fata morgana. Tapi kalau tidak dilakukan karena Allah, percuma. Anda harus berbahagia dalam laib Anda, dalam permainan ini. Anda harus mencapai kebahagiaan. Pergunakan ini sarana untuk bisa membahagiakan dirimu. Tapi ketika dirimu menjadi susah, lebih bagus Anda nggak punya apa-apa. Ketika harta pada akhirnya membuatmu semakin menderita, semakin jauh dari keluargamu, semakin jauh dari sahabat-sahabatmu, siang malam engkau pada akhirnya tidak punya waktu lagi untuk istirahat, menikmatinya saja kamu sudah nggak punya. Lalu untuk apa kau miliki? Coba lihat, ditumpuk-tumpuk, disimpan di bank, udah triliunan, udah miliar, tapi nggak dinikmati, dihayalin saja. Masya Allah, saya udah punya uang yang banyak, tapi diapain? Nggak ada diapa-apain, dihayalin saja, dinikmati dalam khayalnya. Untuk apa? Ketika engkau meninggal, kau tidak bawa, diambil sama keluargamu. Keluargamu pun pada akhirnya bertengkar dengan harta yang kau tinggalkan. Lalu untuk apa? Coba pikirkan ini. Masukkan ini ke dalam hati kita, wahai saudara. Masukkan, sadar kita. Mau kapan lagi kita pada akhirnya sadar dengan diri kita. Demikian juga dengan jabatan. Jabatan sarana kamu untuk dekat kepada Allah. Ketika ini pada akhirnya membuatmu lupa, jauh dari Allah, malah membuatmu tanpa engkau sadari mati-matian engkau menginginkan jabatan tersebut dengan berbagai macam cara. Kau ingin merebut jabatan tersebut, ingin jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota. Tapi ujung-ujungnya engkau pada akhirnya masuk penjara juga. Korupsi untuk apa? Coba lihat, pikirkan wahai saudaraku. Kenapa kita terbuai dengan puji-pujian orang? Kenapa kita terpesona dengan banyaknya orang-orang yang ada di sekitarmu, yang memuji dirimu, yang mengangkat derajatmu? Untuk apa? Ketika engkau pada akhirnya tidak mampu lagi menemukan kebahagiaan dan ketenangan di dalam dirimu, ingat wahai saudaraku, orang-orang yang di dekatmu, yang datang kepadamu, yang memuji dirimu, yang sering bolak-balik ke rumahmu, mereka tidak pernah mencintaimu. Mereka mencintai apa yang engkau miliki. 5 tahun engkau dicintai, dipuja, dipuji, dicintai, engkau terbuai dengan itu semua. Tapi ketika engkau tidak terpilih lagi pada tahun yang periode kedua, engkau akan melihat semua orang tidak lagi ada di sisimu. Rumahmu sunyi, tidak ada lagi keramaian, tidak ada lagi yang memujimu. Bahkan ketika engkau berada di jalan raya dan berpapasan dengan mereka, mereka tidak akan melihat dan menengok. Itulah dunia. Inilah dunia. Hanya Allah yang mencintaimu dengan cinta tanpa pamrih. Ingat, hanya Allah yang menantimu. Walaupun engkau sering lalai, lupa kepadamu, walaupun engkau sering mengkhianati janji dan istighfarmu, tapi Allah tidak pernah membencimu. Allah tidak pernah membenci dirimu. Allah tidak pernah. Dan Allah tidak pernah menginginkan dirimu menderita.
menderita, dan Allah tidak pernah ingin masukkan engkau ke dalam neraka. Ingat itu, tidak pernah. Jangan engkau pikirkan bahwa Allah ingin membuat dirimu menderita. Tidak ada itu dalam kamus Allah, tidak ada. Allah sangat merindukanmu. Istighfarmu sebagai tanda engkau kembali, ingin kembali kepada dirinya, itu selalu dinanti-nanti oleh Allah siang dan malam. Dia selalu menanti kedatanganmu. Kapan engkau pada akhirnya sadar dengan apa yang ada di sekitarmu, sadar dengan kehidupanmu yang tidak lagi punya tujuan yang benar. Allah menanti itu. Ingat, kebahagiaan untukmu, dan engkau yang harus menginginkan kebahagiaan itu untukmu, bukan orang lain. Siapa-siapa tidak akan mungkin bisa memberikan kebahagiaan untukmu. Kebahagiaan tidak bisa ditransfer, tidak bisa dipaksakan. Kau harus bahagia. Selama engkau tidak menginginkan untuk bahagia, maka pada saat itu engkau tidak pernah akan bisa membahagiakan dirimu. Engkau yang harus menyayangi dirimu. Jangan engkau harap orang lain bisa menyayangi dirimu. Ketika engkau tidak pernah menyayangi dirimu, bagaimana kemudian engkau mengharap orang lain bisa menyayangi dirimu? Mulailah dari dirimu. Inilah hakikat pengorbanan tersebut. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan lagi pada seri Miraj bersama Nabi Ibrahim di bulan Zulhijjah ini. Kita ingin memahami tentang hakikat Idul Qurban ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas lagi tentang hal ini. Mudah-mudahan